tidak pernah punya jawaban yang bisa saya yakin bahwa ini loh penjelasan Trinitas itu. Ada seseorang yang memberikan saya ayat Al-Quran, dan di situ saya mengalami rasa tenang yang luar biasa yang tidak pernah saya istilahnya rasakan sebelumnya. Mati rasa gitu dengan keluarga, tapi saya sedih ya, sedihnya karena seperti ya kayak karena saya berbeda, saya dibuang gitu. Itu pengalaman-pengalaman yang membuat saya mendukung saya ingin bersahadat. Kalau seandainya Bapak Ibu menonton, apa yang mau disampaikan? لا تنسوا الاشتراك في قناة مؤلف تي في ومشاهدة الحلقات وضغط زر اللايك والاشتراك في القناة وإرساله إلى الأصدقاء. شكرا. Jadi beliau mengatakan bahwasanya jangan lupa ikuti ya dan tonton video-video yang ada di channel Mu'allaf TV. Oh ya, dan jangan lupa klik tombol like, kemudian komen dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Mu'allaf TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Cak Nur, tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Sebelum bincang-bincang dengan narasumber kita, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya konten ini terus berkembang dan bermanfaat untuk banyak umat. Baik, mungkin sudah tidak sabar lagi, kita langsung saja sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sekarang aktivitas di mana? Alhamdulillah saya diberi amanah sekarang bekerja sebagai amil di Lembaga Amil Zakat yang sudah diakui oleh pemerintah di Dompet Al-Quran Indonesia. Masya Allah ya. Seperti biasanya, perkenalkan dulu, ta'aruf kepada pemirsa sahabat Mu'allaf TV, supaya pemirsa lebih kenal dengan Bapak. Siap. Ya. Nama, asal, kemudian agama sebelumnya. Tafadhol. Makanan favorit enggak sih? Boleh. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gottlieb Christian Poeh. Saya asalnya bapak saya dari NTT, ibu saya dari Nias, tapi saya lahir besar di Sumatera Selatan, Palembang. Kemudian terakhir saya 10 tahun di Tangerang, 2009 sampai 2019. Baru kemudian 2019 ke Malang, dan alhamdulillah tahun 2021 saya kembali pindah ke Sidoarjo. Masya Allah, perjalanannya panjang ya. Alhamdulillah. Jadi gimana ceritanya sampai, kan tadi dari lahir di Sumatera ya? Lahir di Sumatera. Sumatera Selatan, Palembang. Oh, Palembang. Palembang, ya. Terus pada akhirnya pindah sampai di Surabaya. Iya, Surabaya, Sidoarjo ya. Ceritanya jadi bapak dan ibu ketemu di sekolah dan ketemu di Sumatera Selatan. Lebih tepatnya saya lahirnya di Tanjung Enim, kota batubara terbesar di Indonesia, 4 jam dari Palembang. Dulu 4 jam dari Palembang, mungkin sekarang sudah berubah jamnya. Tapi intinya saya lahir besar ketika mereka sudah menikah dan tinggal di Sumatera Selatan. Kemudian saya sempat sampai SMA di Palembang, kemudian kuliah di Jogja S1. Nah, setelah itu sempat kerja di Jogja, kemudian akhirnya saya setelah kuliah di Jogja, kerja di Jogja, pindah kerja ke Jakarta, juga pindah karena orang tua pindah ke Tangerang. Jadi saya kerja di Jakarta, tapi tinggal di Tangerang bersama dengan orang tua. Kemudian ya sempat menikah dan kemudian sempat kerja juga dan sekolah lagi di Jakarta. Kemudian pindah ke Malang dan sempat sekolah lagi, tapi
tidak lanjut dan akhirnya kerja di Sidoarjo. Alhamdulillah tanggal 28 Mei kemarin 1 tahun saya kerja di Lembaga Amil Zakat Dompet Al-Quran Indonesia. Sekarang anak udah berapa? 1. Iya, Baru 1 ya. 1. Terus posisi sekarang masih berkeluarga ya? Ya, karena saya jadi mualaf, kemudian akhirnya memang keluarga termasuk ibu dari anak juga akhirnya tidak mau lagi bersama dengan saya. Oh, mualaf setelah sudah berkeluarga? Setelah gitu? sudah berkeluarga. Jadi, alhamdulillah tahun lalu 14 Januari 2021 saya bersyahadat. Baru kemarin ya, 2021 ya? 1 tahun lebih. Masya Allah. Nah, gimana sih ceritanya sampai akhirnya memutuskan masuk Islam? Ya, sebenarnya perjuangannya dari kecil saya sebenarnya sudah punya banyak teman-teman untuk yang Muslim. Jadi karena saya suka olahraga dan juga saya juga aktif di olahraga di teman-teman main bola lebih tepatnya itu banyak juga dari teman-teman Muslim dan di lingkungan juga teman-teman tetangga juga banyak Muslim. Kami juga sering berinteraksi. Jadi istilahnya tidak ada seperti jarak atau bahkan teman-teman Muslim sering belajar dengan salah satu yang dulu Kristen yang belajar bahasa Inggris dan teman-teman Muslim datang. Jadi lingkungan saya kecil itu lingkungan teologi ya, jadi lingkungan gereja dan lingkungan sekolah Alkitab, sekolah tinggi teologi ya kalau. Jadi dari saya lahir sudah tinggal di lingkungan tersebut, tapi keluarga tidak membatasi dengan lingkungan di luar. Jadi kami berinteraksi dengan banyak orang, termasuk teman-teman saudara Muslim, bahkan saudara Muslim pun sangat welcome dan sangat sering datang bermain di lingkungan saya. Jadi sering sekali berinteraksi. Nah, singkat cerita, saya semakin besar kuliah dan kemudian ketika kuliah saya semakin sering karena saya lingkungan dari kecil sudah lingkungan gereja dan sekolah tinggi, jadi memang otomatis sering sekali dan sangat-sangat terlibat dalam aktivitas gereja. Jadi ya termasuk bukan hanya sebagai aktivis, tetapi bahkan pengurus seperti itu. Jadi ya sering sekali diminta untuk menjadi ketua dari kecil sampai besar. Saya sering diminta untuk menjadi ketua perkumpulan-perkumpulan mulai perkumpulan remaja, Kristen, organisasi seperti itu. Nah, kemudian ketika kuliah itu saya semakin sering, mereka tahu saya berlatar belakang lingkungan teologi ya. Jadi saya pun mau tidak bisa lepas dari label itu. Dan ketika saya berinteraksi dengan teman-teman yang semakin heterogen tersebut, saya mau tidak mau harus menjelaskan iman saya. Dan ketika saya menjelaskan iman saya, banyak hal yang saya mengerti. Tetapi satu pertanyaan penting yang saya tidak punya jawabannya adalah tentang Trinitas itu. Jadi Allah itu dianggap 3 dalam 1 dalam 3 menurut Kristen. Dan bagi saya pribadi, pertanyaan itu selalu saya ketika ada yang mau bertanya, saya selalu mengelak secara halus, bukan langsung. Tapi intinya saya tidak pernah punya jawaban yang bisa saya yakin bahwa ini loh penjelasan Trinitas itu. Jadi saya pun akhirnya kuliah sambil bertanya-tanya, bahkan saya bertanya bukan hanya tanya kepada teman-teman atau pendeta, tapi keluarga saya sendiri, karena keluarga saya pun latar belakangnya pendeta juga. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah saya bisa jawab, dan saya pun tidak mendapatkan jawabannya dari lingkungan terdekat, lingkungan jauh, bahkan ketika saya mencari jawabannya dari istilahnya media-media sosial, bahkan media-media internet yang sudah semakin banyak bisa kita akses seperti itu. Itu akhirnya singkat cerita, pertanyaan itu semakin kuat tahun 2018, dan saya
bisa dikatakan semakin tidak yakin dengan apa yang saya imani dulu. Dari situ akhirnya saya bertanya, sederhananya adalah, kalau Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, kenapa harus 3? Kenapa tidak hanya 1? Itu satu pertanyaan sederhana yang bisa menyimpulkan titik balik saya akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Jadi 2018 saya pertanyaan itu semakin intens, dan akhirnya akhir Januari, ketika pertanyaan semakin intens, di akhir 2019, mulai Oktober, November, Desember itu saya mengalami banyak pengalaman spiritual menurut saya secara pribadi ya, bahwa ketika dengar azan itu saya ingin selalu bersujud. Ketika dengar azan itu saya selalu ingin bersujud, dan itu sesuatu yang membuat saya merinding secara pribadi setiap mau sujud. Sepertinya, ya Allah, saya mau ke masjid, saya mau bersujud. Itu sesuatu yang membuat saya semakin yakin dengan apa yang saya harus ambil keputusan. Dan akhirnya juga ada pengalaman saya sempat tidak bisa tidur, dan rasa gelisah itu sangat kuat. Tetapi kemudian ketika saya terlelap karena lelahnya, tiba-tiba ada mimpi, ada seseorang yang memberikan saya ayat Al-Quran. Dan di situ saya mengalami rasa tenang yang luar biasa yang tidak pernah saya istilahnya rasakan sebelumnya. Itu pengalaman-pengalaman yang membuat saya mendukung saya ingin bersyahadat. Dan kemudian saya inisiatif mencari nomor karena saya tinggal di 2019, saya tinggal di Malang, Mualaf Center Malang. Kemudian ada websitenya, saya ambil nomor WA-nya, catat nomor WA-nya, saya kemudian hubungi, namanya Mas Irfan, dan Mas Irfan saya bilang saya mau ketemu, saya mau diskusi untuk mau jadi bersyahadat, apakah bisa ketemu ya. Akhirnya alhamdulillah di akhir 2019 awal 2021 tuh saya ketemu beliau dan saya diskusi banyak. Saya menceritakan kondisi saya, latar belakang saya, situasi saya. Saat itu saya tidak ada pekerjaan karena saya sekolah, dan sekolah saya dibiayai oleh gereja. Dan kalau saya bersyahadat, kemudian saya akhirnya memberitahu mereka, sedangkan saya sedang sekolah, lalu bagaimana biaya hidup keluarga saya saat itu? Otomatis akan diputus, dan sedangkan saya harus membiayai keluarga saya belum dapat pekerjaan. Bagaimana kondisinya seperti itu? Ya, Mas Irfan memberikan saran, ya memang kita tetap bisa bersyahadat, dan untuk memberitahukannya memang kita bisa bijaksana untuk tidak langsung memberitahukan, tetapi ketika sudah mendapat pekerjaan baru nanti bisa memberitahukannya. Seperti itu rencananya. Tapi kalau Allah, ketika saya sudah bersyahadat, alhamdulillah 14 Januari tersebut di Mualaf Center Malang, shelter, saya ketahuan sholat oleh ibunya dari anak saya, yang akhirnya membuat itu bulan April sebelum puasa. Nah, dia istilahnya sangat terkejut, dan akhirnya membuat dia akhirnya menghubungi keluarga, dan intinya akhirnya saya harus menceritakan itu kepada keluarga, menceritakan itu juga kepada sekolah, dan mereka semua intinya tidak mau ikut saya. Nah, itu sesuatu yang tidak mudah buat saya. Tetapi memang konsekuensi saya akhirnya ditinggalkan keluarga itulah sudah saya pikirkan sebelumnya. Maksudnya pikirkan itu adalah saya sempat dari 2019 pengalaman pribadi itu, spiritual itu, sebenarnya saya sudah sempat kontak cari Mualaf Center. Ketika itu saya sempat pindah karena COVID ke NTT, sempat cari nomor WA-nya Mualaf Center Kupang gitu, NTT kan. Sudah saya sempat save, tapi belum sempat hubungi karena COVID. Nah, intinya saya plan-plan mau bersyahadat atau enggak, karena saya memikirkan bagaimana reaksi keluarga, bagaimana
juga konsekuensi yang akan dialami gitu. Dan pada akhirnya ketika saya menyadari bahwa ketika mengambil iman itu memang pertanggungjawaban yang paling tidak mudah memang keluarga, dan saya harus siap ketika saya memang memilih kebenaran yang sebenar-benarnya. Walaupun pasti tahu kedepannya pasti ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Betul. Ketika saya akhirnya mantap bahwa baik saya siap untuk menerima resiko-resiko itu, akhirnya saya menghubungi Mas Irfan Mualaf Center Malang, dan akhirnya setelah kami berdiskusi, ketemu, kemudian akhirnya kita tentukan waktu untuk bersyahadat, dan akhirnya ya saya bersyahadat, keluarga mengetahui, kampus mengetahui, saya akhirnya tidak boleh lanjut sekolah. Keluarga akhirnya menarik anak saya dan ibunya untuk pulang. Saya sendiri akhirnya sendirian di Malang. Tapi alhamdulillah di Malang ada Mualaf Center Malang, itu ada shelter. Jadi saya diberi kesempatan untuk tinggal di shelter tersebut, dan ketika itu saya nggak punya pekerjaan. Jadi saya berpuasa, alhamdulillah berpuasa itu dalam kondisi saya tidak punya pekerjaan, tapi teman-teman saudara di Mualaf Center Malang itu mendukung ya secara konsumsi makanan, minuman sehari-hari, kebutuhan, sehingga ya alhamdulillah saya bisa melewati masa-masa itu, dan kemudian alhamdulillah juga akhirnya saya mendapat pekerjaan ya di Dompet Al-Quran itu. Ini. Masya Allah. Nah, pada saat bersyahadat itu orang tua tanggapannya seperti apa? Ya. Reaksi orang tua atau keluarga lain? Betul. Keluarga sudah curiga dalam kutip. Jadi karena bapak saya tulis surat, kamu berubah gitu. Jadi saya dengan bapak biasanya lebih sering lewat tulisan gitu. Ya saya juga suka menulis, dan ya kamu berubah dari sejak Januari. Dia sudah tahu, maksudnya sudah curiga. Ada apa? Maksudnya kenapa, dan ayo kasih tahu. Dan saya juga akhirnya menunggu waktu saya akhirnya bisa yakin untuk menyampaikan itu ya ketika butuh waktu ya. Jadi akhirnya saya beritahu, dan di situ ya mereka sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat marah, walaupun alhamdulillah mereka tidak akhirnya ya melakukan hal-hal yang reaktif seperti ya terlalu ekstrim ya. Tapi alhamdulillah mereka tetap ya tenang walaupun mereka marah pada saya gitu ya. Itu yang membuat akhirnya ya sampai sekarang memang komunikasi itu sangat menurun frekuensinya ya. Yang paling sering ya saat ini ya dengan ibu ya memang masih tetap rutin, tapi dengan keluarga yang lain ya sangat-sangat berkurang sekali. Gitu ya. Terus apa yang terjadi dengan anak istri? Ya, anak istri ya memutuskan berpisah walaupun kami belum secara resmi, karena saya masih harus ya mengurusnya karena di NTT ya. Jadi intinya mereka tidak setuju dengan keputusan saya, dan ini menjadi hal yang membuat saya ya paling sedih ya anak sih. Karena jauh dari anak dan saya dekat dengan dia gitu ya. Jadi itu sesuatu yang tidak mudah buat saya, dan ya keluarga sangat-sangat membatasi hubungan saya dengan ya semua keluarga ya, maksudnya walaupun tidak beritahu secara langsung, tetapi sangat merasakan bahwa komunikasi itu ya dengan ibu saja. Kalau dengan yang lain memang benar-benar ya mohon maaf kalau saya merasa bahwa kayak ini pengalaman pribadi, maksudnya perasaan pribadi saya bahwa saya seperti dibuang ya, seperti itu ya. Memang itu saya sudah rasa, maksudnya konsekuensi itu memang sudah saya siap terima, tapi secara memang relasi, maksudnya tidak bisa melepaskan bahwa saya bukan berarti kayak
mati rasa gitu ya dengan keluarga, tapi saya sedih ya, sedihnya karena seperti ya kayak karena saya berbeda saya dibuang gitu ya. Itu sesuatu perasaan yang membuat saya ya sedih ya itu, dengan hanya dengan ibu yang komunikasi ya masih intens ada gitu ya, tapi dari dengan keluarga seperti ya saya kayak ya enggak berbeda sekali dengan ketika saya masih sebelumnya, itu sangat intens dan sangat perhatian pada saya, tapi setelah itu udah kayak ada jarak gitu, jauh sekali. termasuk kakak adik. Betul keluarga sekali. sana. Iya, kakak. Dengan adik saya, anak sulung, dua adik saya pun ya tidak lagi komunikasi yang ya seperti itu sih. Jadi benar-benar seperti jauh sekali. Maaf, itu anak umur berapa? Sekarang 7 tahun. 7 tahun ya. Ya. Ya, Kelas masih anus ya. Istilahnya belum akil balik. Iya, Jadi kecenderungannya sama ibu ya. iya. Masya Allah. Kemudian untuk Bapak masih ada ya? Bapak masih ada, Masih Ibu ada. masih ada, alhamdulillah. Tetap berusaha komunikasi. Betul. Gitu kan. Iya. Masya Allah. Terus kalau orang Islam itu membaca syahadat itu biasa-biasa saja, kecuali yang punya apa istilahnya sentuhan tertentu ya kan, bisa menangis. Nah, kan kalau yang Islam dari lahir belum pernah merasakan syahadat yang khusus ritual kayak macam ikrar syahadat mualaf itu ya. Seperti apa sih yang Bapak rasakan ketika bersyahadat memutuskan masuk Islam? Ada satu pengalaman bahwa ada damai yang saya seperti Allah tunjukkan ketika kamu mengakui saya yang sebenarnya, ada damai yang selama ini kamu cari gitu. Jadi ketika saya bersyahadat itu kayak ada kelegaan yang luar biasa ya. Jadi sepertinya saya mencapai titik finish garis yang saya cari selama ini, dan itu membuat satu kelegaan yang luar biasa ya, damai. Masya Allah. Terus ketika sudah memutuskan masuk Islam, apa sih rintangan-rintangan, ujian-ujian yang mungkin Bapak alami selama menjadi seorang Muslim? Ya, kalau ya yang pasti memang seperti yang saya jelaskan tadi, dari keluarga sampai sekarang pun keluarga bahkan teman-teman lingkungan gereja itu tetap berusaha menarik saya, ya memprovokasi saya dan memberikan ya istilahnya setiap hari itu selalu ada, sampai saya dengan misalkan lewat WhatsApp itu akhirnya saya teman-teman yang setiap hari itu pancing-pancing saya, ya saya tidak hapus, tidak blok, karena saya mencoba untuk tidak sepertinya akhirnya kayak oh ini orang Islam ya kayak gini ya, maksudnya jadi jauh gitu. Saya tetap ada kontaknya, tapi saya tidak balas, tidak respon, yang akhirnya memicu perdebatan ya. Jadi itu tantangan yang tidak mudah buat saya, maksudnya ya selalu setiap hari saya berdoa buat mereka juga dapat hidayah itu ya. Kemudian tantangan yang lain adalah memang alhamdulillah karena saya dari awal bersyahadat di MCI Malang, saya dibekali kesempatan, dan ketika itu saya belum bekerja, saya selain berpuasa bisa berpuasa juga belajar ngaji juga dari awal ya. Memang itu tantangannya adalah memang banyak budaya Islam yang saya harus pelajari, dan kemudian juga bahasa Arab juga itu yang saya ya tidak mudah buat saya. Itu tantangan-tantangan secara hal-hal teknis ya. Juga kemudian menyesuaikan diri, ya saya kidal gitu. Ya saya belajar untuk kanan, itu sesuatu yang sederhana tapi memang itu butuh effort juga, usaha juga tidak mudah ya. Jadi banyak hal penyesuaian, perubahan budaya itu juga yang saya harus perjuangkan seperti itu. Itu tantangannya. Dari namanya apa, ada keturunan Tionghoa atau?
Eh, nggak ada secara langsung sih, tapi Bapak bilang buyut saya dari Tionghoa. Tionghoa. Tapi kalau ini memang dari NTT. NTT karena saya campuran Nias, jadi Bapak pun NTT-nya bukan NTT yang istilahnya kalau kecenderungan kita kan kalau NTT itu kulitnya gelap seperti itu. Tapi Bapak enggak, coklat seperti saya, tapi tapi Ibu putih, jadi karena Nias putih. Jadi saya percampuran, jadi ya memang dianggap mirip Tionghoa seperti itu. Karena teman-teman ya keluarga di Nias putih-putih juga gitu. Ya. Insya Allah. Nah, sekarang berarti aktivitasnya di Lembaga Menjaga Dompet Al-Quran Dompet Indonesia. Al-Quran. Ada ininya apa namanya channel YouTube-nya? Ada channel YouTube Dompet Al-Quran, bisa dicoba juga di like, subscribe juga, bisa dilihat video-video, bukan hanya video-video kajian, tapi juga ada murota seperti itu, juga ada cerita-cerita podcast, ya cerita-cerita narasumber-narasumber yang bisa memberikan insya Allah inspirasi seperti itu. Masya Allah. Jadi nanti coba sesekali mampir ke channel Dompet Al-Quran. Nah, jangan lupa di subscribe, dukung juga channelnya supaya channel-channel yang nuansa Islam itu terus berkembang. Amin, amin. Kami pun semakin semangat dengan dukungan Anda karena kita pun mengajarkan kepada generasi berikutnya untuk meninggalkan jejak digital yang bagus-bagus, yang baik-baik. Amin, amin. Bukan meninggalkan jejak digital yang sifatnya maksiat atau yang sia-sia. Seperti itu. Jangan lupa subscribe, tonton channel Dompet Al-Quran. Seperti itu. Dompet Al-Quran Indonesia. Dompet Al-Quran Indonesia ya? Ya. Masya Allah. Ada Instagramnya juga? Ada Instagram Dompet Al-Quran. Di situ banyak kesempatan bisa melihat bagaimana kita bisa jadi jembatan kebaikan bagi orang lain lewat apa yang kita bisa dapatkan, nikmat-nikmat kita bisa sedekahkan kepada orang lain. Jadi di situ bisa melihat apa saja yang bisa kita ikut untuk terlibat menjadi jembatan kebaikan bagi orang lain. Masya Allah. Kita lanjut lagi ya. Siap, siap. Pada saat akhirnya memutuskan masuk Islam, itu pada titik yang mana? Karena ada sepanjang perenungan itu atau persimpangan lah. Sepanjang persimpangan itu pada akhirnya itu memutuskan oke, saya masuk Islam. Itu di titik mana yang meyakinkan Bapak? Ya, selain karena pertanyaan yang tidak ada jawabannya, kemudian akhirnya pengalaman spiritual, baik itu selalu ingin sujud ketika azan berkumandang dan juga ada mimpi itu. Kemudian teman saya pernah bilang, kamu harus memutuskan. Jadi titiknya adalah saya akhirnya yakin dan tidak pelin-pelan adalah ketika saya bukan hanya pertanyaan yang sudah jawab, tapi juga mendapatkan kesempatan selalu ingin bersujud dan juga akar mimpi itu. Jadi itu titiknya adalah ketika akumulasi dari pengalaman-pengalaman spiritual itu. Itu yang membuat akhirnya saya yakin bahwa saya memang harus mengambil keputusan untuk tidak pelin-pelan lagi dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim. Seorang Muslim ya. Terus kemudian ada yang mengarahkan untuk belajar? Ya, alhamdulillah karena saya bersyahadatnya di Mu'alaf Center Malang, jadi saudara-saudara Mu'alaf Center Malang itu dari awal sudah memberikan kesempatan saya belajar. Jadi ada pengajian rutin juga, kemudian saya juga bisa diberi kesempatan untuk bertanya apapun ketika misalnya ada penasaran seperti itu. Dan juga bahkan di sini Dompet Al-Quran pun karena memang memperhatikan juga mu'alaf, bahkan saya sampai sekarang pun masih diberi kesempatan untuk belajar dengan salah satu guru yang ustadz yang, karena di Dompet Al-Quran ini ada namanya program tabaku, taman baca Al-Quran yang bisa memberi kesempatan kepada saudara-saudara muslim untuk belajar Al-Quran secara online maupun offline. Nah, saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar 2 kali dalam seminggu dengan salah satu ustadz belajar ngaji. Jadi sampai sekarang pun alhamdulillah masih rutin, dan itu
dompet Al-Quran yang memberi kesempatan itu. Masya Allah. Ya. Jadi termasuk di sini ya. Di sini pun alhamdulillah istilahnya memfasilitasi bagi yang masih mau belajar untuk bahkan Al-Quran dari tahap dasar sampai yang paling mahir pun ada kesempatan lewat Taman Baca Al-Quran itu, dan saya salah satunya. Jadi dompet Al-Quran ini di bidang apa sih? Tasnya ya memang aktivitasnya ya? alhamdulillah lembaga dompet Al-Quran ini lembaga ambil zakat ya. Jadi benar-benar menerima kesempatan, memberi kesempatan mendukung saudara-saudara muslim untuk yang mau berzakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Dan tapi juga ketika misalnya saat ini akan mau Idul Adha, ada untuk program kurban, kemudian sebelumnya Ramadan juga. Jadi ada kesempatan bisa terlibat untuk mendukung juga orang lain, saudara-saudara yang lain, termasuk sampai ke pelosok, bahkan ke Palestina itu lewat ibadah kurban. Itu salah satu yang paling dekat. Kemudian ada juga Taman Baca Al-Quran. Jadi itu yang seperti saya bilang, bagi kita yang mau belajar Al-Quran, itu dari tiap paling tidak bisa seperti saya, mualaf, maupun yang masih sedikit-sedikit pun ada kesempatan lewat online. Jadi ada ustadz dan ustadzah yang bisa menyesuaikan waktu secara online, bisa belajar Al-Quran. Dari nol lah. Dari nol, betul. Masya Allah. Kalau seandainya Bapak Ibu menonton, Ya. apa yang mau disampaikan? Ya, saya ingin sampaikan adalah, ya, saya masih terus mengasihi dan sayang kepada Bapak Ibu dan keluarga, dan saya berharap yang terbaik. Ya, memang seperti saya tidak bisa mengatakan bisa dikatakan saya mohon maaf karena keputusan yang mungkin membuat Bapak Ibu kecewa, tapi saya tetap sekali lagi tetap sayang kepada Bapak Ibu dan sayang kepada keluarga, dan saya terus berharap yang terbaik buat keluarga. Masya Allah. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Ya, memang tidak mudah perjalanan menjadi seorang muslim bagi saya secara pribadi. Tantangan sekarang pun masih tetap ada, baik itu ya memang perjuangan saya, alhamdulillah saya bisa bekerja, tapi tantangan sebelumnya karena ya secara finansial tidak mudah buat saya karena masih ada tanggung jawab sebelum-sebelumnya yang membuat saya harus ya secara finansial sangat-sangat penuh perjuangan. Tetapi pengalaman dari sejak saya bersyahadat sampai sekarang, saya benar-benar mengalami bagaimana Allah terus menjaga saya, dan walaupun saya belum istilahnya masalah atau tantangan ya secara finansial itu tetap ada, tetapi bukan berarti akhirnya membuat aduh saya kembali lagi, enggak. Tapi ini yang saya rasakan adalah damai yang tetap, ketenangan yang tetap saya rasakan sesungguhnya, dan itu tetap ada walaupun tantangan-tantangan itu masih ada sampai sekarang, termasuk secara finansial, dan itu yang membuat saya akhirnya belajar untuk terus bergantung pada Allah ya. Kesempatan ya alhamdulillah saya suka menulis, jadi biasanya saya curhat bukan hanya lewat sholat ya, tapi juga lewat tulisan pada Allah. Jadi banyak kesempatan saya bisa kita katakan ngobrol dengan Allah dengan cara ya menulis seperti itu. Masya Allah. Kemudian apa sih harapan atau cita-cita pribadi Bapak? Saya ya umur juga tidak mencari apa-apa lagi dalam kutip, karena ya seperti yang saya juga pelajari bahwa di sini semua kan hanya sementara di dunia. Jadi saya hanya berharap yang terbaik ya bagi saya pribadi maupun keluarga, yang terbaik yang Allah berikan ketika saya nanti tidak lagi di dunia. Itu saja sih. Masya Allah. Terus ya mungkin ini terakhir, Ya. pertanyaan terakhir. Apa sih pesan Bapak kepada mereka yang masih non-muslim, tetapi pengen masuk muslim? Ya. Mereka kebanyakan bimbang, ragu karena mungkin di belakangnya itu
banyak tantangan seperti yang Bapak tadi ceritakan, banyak pertimbangan-pertimbangannya. Mungkin ada yang berbeda-beda tantangannya. Mungkin ada yang satu takut diusir sama orang tuanya, dikucilkan, ya kan. Mungkin satunya punya alasan yang lainnya. Itu apa sih yang mau disampaikan Bapak? Ya, kalau saya bisa izin bicara bahwa teman-teman saudara yang mungkin masih bimbang dan juga masih sebenarnya ingin dan memikirkan untuk memeluk Islam, saya hanya mengatakan bahwa saya mengalami damai yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Dan kemudian saya juga melihat bagaimana adanya hal-hal yang luar biasa yang saya tidak pernah temukan di sebelumnya. Dalam hal ini secara sederhana adalah kesempatan keteraturan untuk beribadah kepada Allah lewat sholat. Itu sesuatu yang sederhana, tetapi dengan keteraturan itu membuat saya belajar bahwa Allah itu sangat-sangat dekat dan sangat-sangat ingin kita selalu punya relasi yang baik dengan Dia. Bukan sekedar bebas-bebas saja beribadah, tapi ada keteraturan yang membuat ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang benar dan sempurna. Karena itu saudara-saudara yang mungkin masih memikirkan untuk masuk Islam, saya mengundang untuk akhirnya mengambil keputusan. Silakan hubungi orang-orang terdekat untuk saudara Muslim yang mau membuka diri untuk mendukung kalian akhirnya memeluk agama Islam. Itu saja dari saya. Masya Allah. Itu kan dari yang mau masuk Islam. Nah sekarang pesan untuk mereka yang sudah lahir dari Islam. Oh iya, siap. Yang sudah lahir dari Islam, saudara-saudara, saya baru sekali dari memeluk agama Islam, tetapi dalam segala keterbatasannya mengetahui Islam yang masih terbatas ini, saya melihat bahwa kalian luar biasa, sudah diberi kesempatan oleh Allah dari kecil, mungkin dari lahir memeluk Islam. Dan saya mengajak untuk sama-sama terus mau belajar semakin dalam iman Islam, dan kemudian juga untuk bisa semakin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dengan akhirnya membuat kita bisa melihat bagaimana kita bisa memberi pengaruh baik bagi orang lain, bukan hanya orang-orang di sekitar kita yang terdekat, tapi juga bagi orang-orang yang belum mengenal Islam sesungguhnya. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mau berbagi. Semoga kisah Bapak ini bisa menginspirasi banyak orang. Amin, amin. Gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, demikianlah perbincangan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau, narasumber kita yang luar biasa, dapat memetik hikmahnya, ambil pelajarannya supaya bisa meningkatkan iman dan takwa kita. Dan saya juga pribadi masih terus belajar. Dan kita pada hakikatnya umat Islam itu hendaknya saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Demikian, barangkali saya ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya manusia biasa, tentunya banyak salah dan khilafnya. Dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Cak Nur. Sama-sama. Masya Allah.